Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza, dan ini yaitu nazam alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu, huwa dia an-nuskhatus sahihatu, yaitu naskah yang benar atau salinan yang benar, min aslin nadhimi, dari asalnya sang penazam. Wa amma ma, dan adapun apa-apa wujida yang didapati fi ba'dhin nusakhi, pada sebagian naskah, sebagian salinan, min qawlihi, dari ucapannya, madamatil awqatu wal ayyamu, yaitu kalimat madamatil awqatu wal ayyamu, bidzikri lafdzil awqatu, dengan menyebutkan lafal awqatu, ma'a hadfi lafzi wa alihim, serta menghilangkannya lafal wa alihim, fahuwa, maka dia tahrifun minan nusakhi, yaitu pergeseran dari penulisan naskah yang sebenarnya. Jadi alaihimus salatu wassalamu madamatil awqatu wal ayyamu. Ada yang tulisannya begitu. Di sini alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Jadi yang benar, yang tertera di syair ini. Adapun misalnya kita mendapati ada tambahannya madamatil awqatu wal ayyamu, maka itu berarti sudah ada pergeseran dari penulisan naskah aslinya. Wa qauluhu wa alihim, dan ucapannya sang penazam wa alihim, dan keluarga mereka, ma'tufun 'ala dhamiri fi qaulihi alaihim, yaitu diatafkan kepada isim dhamir pada ucapan kalimat alaihim. Wa huwa, dan dia bighairi i'adatil khafidi, dengan menafikan, menambahkan huruf jar, menafikan dengan mengulang huruf jar. Wa dzalika jaizun, dan yang begitu itu boleh, inda Ibni Malikin, menurut Imam Ibnu Malik, yaitu pengarang kitab Alfiyah. Wa wifaqan li Yunusa, dan sesuai dengan pendapat Imam Yunus, wal Akhfasha wal Kufiyina, juga Imam Akhfash, juga imam-imam Kufah. Wakhtarahu Abu Hayyana, dan juga memilih ya pendapat itu Imam Abu Hayyan. Wa amma inda jumhuril basariyina, dan adapun menurut kebanyakan ulama-ulama Basrah, ya, fala yajuzul adfu ala dhamirin makhfudin, maka tidak diperbolehkan berataf ya kepada isim dhamir yang dibuang, illa, kecuali bi'adati amilil khafdi, kecuali dengan mengulang kembali amil jarnya, sawaun kana harfan au isman, baik itu berupa huruf atau berupa isim, yaitu isim mudhaf misalnya. Nahwu, seperti faqala laha lil ardi wa 'alaiha wa 'alal fulki, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan faqala laha walil ardi wa 'alaiha wa 'alal fulki. Jadi wa 'alaiha wa 'alal fulki, maka berkata ia kepadanya dan kepada bumi, dan di atas fulki, di atas falak, di atas ufuk langit. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mereka mengatakan kami menyembah kepada Tuhanmu dan juga Tuhan ibu bapakmu. Qala Ibnu Malikin fil Khulasati, berkata Imam Ibnu Malik dalam kitab Khulasah,
penggalan dari kitab Alfiyah. Wa'udu khafidhin lada atfin ala dhamirin khafdhin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman idh qad ata fin nadbi wan nasri sahihi musbata. Wa'udu khafidhin, dan mengembalikan huruf jar atau mengulang kembali huruf jar lada atfin, ya, apabila mau diatofkan ala dhamiri khafdin, atas isim dhamir yang majrur, yang jar, laziman, secara lazim, qad ju'ila, telah dijadikan sebagai ketentuan penulisan bahasa Arab. Walaysa, dan tidak ada indi bagiku laziman, bentuk kepastian, ketentuan, idh qad ata, jika sungguh yang datang itu fin nadhmi wan nasri sahihi musbatan, ya, yang terjadi pada bentuk nadham atau prosa yang baik atau puisi yang telah ditetapkan. Ay fa minan nadhmi qaulus syairi, ya, yaitu pada sebagian nadham, ya, ucapan sang penyair, sang pensyair, fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi, ya, maka pergilah, ya, fadhhab, maka pergilah, fama bika wal ayyami min ajabi, maka keheranan apa, ya, maka bagimu dan hari-harimu sebuah keheran-heranan. Wa minan nasri qira'atu Ibnu Abbasin wal Hasani wa ghairihima, dan dalam nasar, ya, nasar itu penulisan pantun prosa gitu. Kalau belakangnya A ya A semua, belakangnya U semua gitu. Qira'atu Ibnu Abbasin, yaitu seperti qiraahnya Imam Ibnu Abbas, wal Hasani, dan juga Imam Hasan, wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Misalnya kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang Allah itu, tasaaluna, tempat kalian saling meminta, bihi, kepadanya, wal arhami, dan hendaknya membangun tali silaturahim, bil jarri, dengan huruf jar. Ini menjelaskan tentang redaksi, ya, ini yang saya baca dari wahada huwa nuskhatus sahihah sampai ke tasaaluna bihi wal arham bil jarri, berbicara tentang redaksi, tata cara penulisan bahasa Arab, ya, karena penulisan bahasa Arab itu ada tulisan biasa yang tentu redaksinya lancar, nyambung, ya, misalnya fi'il, fa'il, maf'ulnya jelas. Tetapi ketika dalam bentuk prosa, puisi atau syair, itu biasanya untuk memperindah, ya, akhir kalimatnya atau bahasanya supaya menjadi bait syair yang bagus. Kadang ada yang keluar dari kaidah, ya, keluar dari kaidah. Coba kalau Bapak dengerin nyanyian Arab, ya, biar kata kita ngerti bahasa Arab itu, kalau baru dengar, ya, nyanyian Arab itu kita agak kebingungan menerjemahkan karena banyak kalimat-kalimat yang dipotong. Misalnya di bahasa Indonesia, saya hadir untuk kita semua, ya, tapi saya hadir tok kita semua. Kan di nyanyian itu kadang-kadang kan ada kalimat yang sengaja diputus supaya bisa
digunakan untuk cengkok, ya apa cengkok apa? Ya cengkok lagu. Ya, itu kadang-kadang ada yang dimahdzufkan, ada yang dibuang. Mas'alatun, masalah. Qala Ismailu Al-Hamidi, berkata Imam Ismail Al-Hamidi, fa in qila ar-rahmatu lin-nabiyyi hasilatun fa talabuha tahsilul hasili. Kata Imam Ismail Al-Hamidi, apabila dikatakan rahmat itu untuk Nabi, apabila dikatakan rahmat itu untuk Nabi, hasilatun, padahal rahmat itu sudah berada pada diri Nabi. Ya. Kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin atau ala Sayyidina Muhammadin, ya Allah semoga engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, itu rahmatnya sudah sampai apa belum sama Nabi? Kalau kita mendoakan rahmat kepada Nabi, sebelum kita mendoakan rahmatnya sudah sampai apa belum? Kan Rasulullah yang menyampaikan, innama ana rahmatun muhdad, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dikirim oleh Allah. Sehingga memaknai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ada orang memaknainya membawa rahmat, ya. Membawa rahmat sama sebagai rahmat beda apa sama? Ini saya bawa, berarti ini wadah tisu asalnya tidak melekat pada diri saya. Karena saya bawa maka melekat. Kalau melekat saya bawa, bisa lepas nggak? Bisa. Kenapa? Karena saya bawa. Tapi kalau saya ini namanya rahmat, ya, berarti sudah ada di diri saya. Lepas nggak? Enggak. Sampai saya si rahmat ini mati, masih disebut rahmat apa enggak? Rahmat, ya. Kalau awalnya Pak Rahmat, begitu meninggal almarhum Rahmat, berarti rahmat ini dibawa atau ada dalam dirinya? Ada dalam dirinya. Maka innama ana rahmatun muhdad, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dikirim oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bukan membawa rahmat, tapi menjadi rahmat. Karena itu Allah kemudian mengingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kalian. Kita hidup ini disuruh bahagia, bahagia dengan iman, bukan bahagia dengan syahwat, ya. Bahagia bil iman ya, itu bertentangan dengan bahagia bis syahwat. Kalau bahagia bil iman, bahagia dengan iman, maka kebahagiaannya isinya adalah
kebaikan. Tapi kalau bahagia bisyahwat, kebahagiaannya isinya lebih banyak maksiat. Mana bahagia yang isinya ibadah, ya, al-farah, ya, kebahagiaan, kesenangan yang isinya ibadah. Contoh, kita hadir ngaji, ya. Orang yang sudah terbiasa ada di majelis ilmu itu kalau tidak hadir di majelis ilmu hilang rasa farahnya, hilang rasa kebahagiaan, ya. Tapi kalau sudah hadir di majelis ilmu maka al-farah fil qulub, ada kebahagiaan dalam jiwa, dalam hati. Orang yang biasa sholat, kalau sudah masuk waktu sholat belum sholat ada kesedihan. Begitu ada kesempatan sholat ada al-farah, ada kebahagiaan dalam hati. Lain hal kalau orang nggak tukang sholat. Kalau orang nggak tukang sholat mah nggak kepikiran mau sudah masuk waktu kayak nggak masuk waktu kayak, ya. Ya. Orang tukang sholat dengar adzan pikirannya langsung lari ke sholat. Kalau biasa ke masjid ya langsung lari ke masjid. Sudah masuk waktu nih, kewajiban sudah menunggu. Umpamanya lagi kongko, ditinggal kongkonya, jalan. Tapi kalau orang nggak biasa sholat, ya, sudah diulang-ulang dari masjid ke masjid, as-salatu khairum minan naum, dalam hatinya entah sholat teku naon-naon. Bukan sholat itu lebih baik daripada tidur, tapi entah sholat teku naon-naon. Ya Pak Haji Rosyidi, bener nggak nih bahasa Sundanya? Entah sholat teku naon-naonnya. Orang sholat orang popo. Akhirnya kongko terus, ya. Dari orang berangkat ke masjid dia masih nongkrong sampai orang pulang dari masjid, sampai matahari terbit dia tetap nongkrong di situ. Padahal dia orang Islam. Jadi karena karunia dan rahmat maka kita diperintahkan untuk al-farah, ya, bahagia. Al-farah bil iman, ya, bahagia dengan iman, semuanya isinya ibadah. Tapi kalau al-farah bis syahwat bisa jadi isinya adalah maksiat dan dosa. Apa itu karunia? Adalah Al-Quran. Allah telah mengirim kitab suci namanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu tidak tertandingi oleh kitab-kitab manapun. Dari zaman orang belum mengenal tulisan, Al-Quran sudah datang, sampai zaman di mana orang mengenal teknologi yang canggih, ya, sekelas orang bisa terbang ke luar angkasa, Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Justru kebalikannya, Al-Quran adalah rumus perkembangan zaman. Jadi Al-Quran tidak tertinggal oleh zaman, tapi Al-Quran justru rumus perkembangan zaman, ya. Perkembangan zaman yang tumbuh itu rumusnya adalah dari Al-Quranul Karim. Lalu kemudian rahmat. Apa itu rahmat? Adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sebagai rahmat. Jadi bukan membawa rahmat, tapi sebagai rahmat. Maka dipersoalkan orang memintakan rahmat kepada Allah untuk Rasulullah itu ada hasilnya atau tidak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga
engkau tambahkan, engkau berikan rahmat ta'zim ya, kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, padahal nabinya sudah rahmat. Karena itu kata Imam Ismail Al-Hamidi, fa talabuha tahsilul hasil, maka mencarinya rahmat untuk Rasulullah itu tahsilul hasil ya, barang yang sudah sampai masih mau diantarkan supaya sampai ya, artinya tiada berguna menurut Imam Ismail Al-Hamidi. Fal jawabu, jawaban kita gimana kalau ada orang, kita mah nggak perlu bersolawat kepada Nabi karena Nabi itu sudah maksum, tidak perlu mendoakan kepada Nabi karena Nabi tidak punya dosa, tidak perlu mendoakan kepada Nabi karena Nabi itu penolong umat. Masa yang menolongin kita doakan? Fal jawabu, maka jawabnya adalah annal maqsuda bi salatina alaihi talabu salatin lima takunu fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsil fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayatalah. Maka jawabannya adalah annal maqsuda bi salatina, bahwasanya maksud tujuan salawat kita alaihi kepada Nabi talabu salatin, yaitu mencari salawat ya, atau mengucapkan doa kepada Nabi dengan kalimat salawat lima takunu ya. Benar nggak tuh tulisannya lima takunu apa lam takun? Sesudah kaf ada waw nggak Pak Guru? Lima takunu apa lam takun? Lam takun ya. Di sini redaksinya lima takun, makanya saya koreksi. Lam takun ya. Talabu sholatin lam takun ya, mencari sholawat atau mendoakan rahmat kepada Nabi itu tidak ada. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun, karena sesungguhnya tidak ada waktu kecuali di sana sudah ada rahmat ya. Lam tahsil, yang belum sampai, belum mendapatkan hasil. Fala yazalu, maka tiada henti-hentinya yataraqqa ya, mengejar fil kamalati, pada kesempurnaan, ila ma la nihayata, kepada kesempurnaan yang tanpa batas lahu, baginya. Jadi bersolawat kepada Nabi bukan berarti Nabi butuh solawat dari kita, bukan Nabi butuh doa dari umatnya. Kalau pemahamannya seperti itu keliru. Tetapi bahwa di sana ada rahmat yang sudah dikirim oleh Allah, maka rahmat kita kepada Nabi adalah sebuah harapan bahwa rahmat itu mencapai kesempurnaan tanpa batas. Itu mananya. Jadi kita bersolawat kepada Nabi itu adalah mengantarkan ya, kesempurnaan rahmat ila ma la nihayatalahu, sampai kepada hal pada suatu yang tanpa batas bagi Nabi. Fahuwa, maka dia yantafi'u
bisolatina, fahuwa maka Nabi yantafi'u mengambil manfaat bisolatina alaihi, ya, atas salawat kita alaihi kepadanya, alas sahihi atas pendapat yang benar. Lakin akan tetapi la yambaghi lil musalli, tidak patut bagi orang yang bersolawat ayyaqsida, untuk bertujuan dzalika pada hal itu, bal qasadat tawassula, bal qasada tetapi bermaksud sang pembaca solawat at-tawassul menjadi sambungan ila rabbihi, menuju kepada Tuhannya, fi naili maksudihi, dalam memperoleh maksud dan tujuannya. Wala yajuzu, dan tidak diperkenankan ad-du'a, berdoa lin nabiyyi, untuk nabi, bi ghairil waridi, ya, selain daripada yang warid, yang sudah ada ketentuan, ka rahimahullahu, seperti kalimat rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada nabi, itu nggak boleh, ya. Balil munasibu, tetapi yang pantas, wallaiqu, dan yang cocok, yang patut, fi haqqil anbiya'i, pada haknya para nabi, ad-du'a'u bis salati wassalami, yaitu mengucapkan doa lewat salawat dan salam. Wa fi haqqis sahabati wat tabi'ina wal awliya'i wal masyayikhi, dan pada haknya sahabat, tabi'in, wali-wali Allah, para masyayikh, guru-guru, ya, bitaradi, dengan semoga Allah meridhai. Wa fi haqqi ghairihim, dan pada hak selain daripada sahabat, tabi'in, aulia, yakfi, cukup, ay du'aun kana, ya, ini cukup dengan doa kana adanya, intaha, selesai. Jadi sholawat kita yang kita sampaikan kepada Nabi itu yantafi', ya, manfaat, ya, manfaat bagi Nabi, tetapi manfaatnya bagi Nabi itu kecil dibanding manfaat itu kembali kepada kita. Paham nih? Kita bersolawat kepada Nabi kan, Allahumma artinya ya Allah, sholli, semoga engkau memberikan rahmat, ta'zim, wasallim, dan semoga engkau memberikan keselamatan, ala nabi, kepada Nabi Muhammad. Kebaikan apa bukan? Mendoakan kepada Nabi kebaikan apa bukan? Kebaikan. Maka kebaikan ini yantafi', ya, yantafi' lahu, kebaikan ini ada manfaat buat Nabi, tetapi kecil manfaatnya buat Nabi, lebih besar manfaatnya kembali kepada yang berdoa. Kenapa kok begitu? Karena, ya, ini adalah qasadat tawasul ila rabbih fi naili maksudih. Ya. Kita mendoakan kepada Nabi itu artinya adalah, ya, kita bermaksud, ya, untuk bertawassul, ya, menyambungkan doa kepada Allah lewat bersolawat kepada Nabi, supaya doa kita nailul maksud, sampai kepada yang dimaksud, yang dituju. Makanya coba kalau dalam doa itu ada persyaratan yang baku, ya. Kalau sudah baca basmalah, baca hamdalah, baca apa? Sholawat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kadang ditambahin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, kadang gitu kan. Baru Allahumma ya. Jadi orang doa diawali dengan basmalah, hamdalah, salawat. Penutupnya bagaimana? Ya. Salawat, hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil. Tuh. Berarti ini adalah bingkainya doa ya. Kalau bahasa lain keranjangnya doa, atau bakulnya doa, atau embernya doa, atau gayungnya doa, gayungnya air, supaya air nggak tumpah diwadahin pakai gayung, supaya doa manfaat diwadahi dengan basmalah, hamdalah, salawat, ditutup dengan salawat, hamdalah. Berarti kita bersalawat kepada Nabi adalah qasdut tawassul ila Rabbi fi naili maksudi. Ini yang harus kita bawahi ya. Karena sehebat apa ente mendoakan kepada Nabi ya, seperti pelajaran yang lalu kan, dalam mendoakan mayit itu ada kalimat Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi waghfir lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, seandainya ada kebaikan pada diri si mayit, maka tambahkan kebaikan padanya. Seandainya ada musian, keburukan, salah dan dosa pada si mayit, maka fatajawaz an sayyiati, hapus itu keburukannya ya Allah ya, ganti dengan kebaikan, ampuni salah dia. Ini doa boleh dilantunkan kalau yang meninggal itu orang awam. Tapi umpamanya kita ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, lalu Rasulullah meninggal dunia, pantas gak dalam doa dilantunkan kalimat itu? Ya Allah, apabila ada kebaikan ya tambahkan kebaikannya. Nabi bukan ada kebaikan, memang Nabi sumber kebaikan. Nabi bukan ada kebaikan, Nabi itu sumber kebaikan. Mana alasannya? Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun ya, gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, kata Imam Busiri begitu. Wa kulluhum mir rasulillah, semua kebaikan ini muaranya kepada Rasulullah. Ada yang ngambilnya pakai ember dari air laut, ada yang ngambilnya pakai gayung, ada yang ngambilnya diciduk pakai tangan ya. Kebaikan yang kita perbuat semuanya bermuara kepada Rasulullah. Nah, perbuatan kebaikan kita ada yang seember, ada yang segayung, ada yang secawuk. Apa namanya kalau pakai tangan? Seciwuk, ciwuk apa cawuk? Maka kan pemahaman keagamaan kita beda-beda. Bukan pemahaman agama berbeda, tapi pemahaman keagamaan, pemahaman kita dalam ilmu agama ya, itu beda-beda. Ada yang pemahamannya luas, ada yang pemahamannya sedikit ya, tapi ya ngaji aja terus, nanti lama-lama juga paham. Mungkin selama ini kita pahamnya bersolawat itu mendoakan kepada Nabi, tapi ternyata bersolawat adalah tolabut tawassul ilar rabbi fi nailil maksud ya. Tolabut tawassul ila rabbihi fi naili maksudihi. Itu faidah salawat itu adalah mencari sambungan kepada Allah supaya memperoleh apa yang menjadi maksud dan tujuan.
Sampai di sini paham ya? Karena itu dalam berdoa kepada Nabi dalam mendoakan kepada Nabi itu harus al-warid, sesuai dengan yang sudah warid, yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Kan sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallimu alaika? Ya Rasulullah, bagaimana cara aku bersolawat dan bersalam kepadamu? Supaya tidak salah, ini sahabat nanya sama Rasulullah, ucapan solawat dan salam kepadamu itu caranya seperti apa? Apa jawab Rasulullah? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan saja olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ada sayyidina enggak? Enggak ada. Tapi kenapa sampainya kepada kita ada sayyidina? Nah, kita kudu hormat sama Nabi, ya. 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 Apa itu ayat Qur'annya? Jangan kau memanggil nabimu, ya, seperti kamu memanggil temanmu. Temannya namanya Muhammad. Mat, sini mat. Nggak apa-apa, teman sendiri, ya. Tapi kalau kepada Nabi, ya pantasnya pakai Sayyidina, ya. Manggil Pak Haji Rosidi aja pakai Pak, ya. Ya. Didi Rosidi kesini, kurang hormat. Pak Haji Rosidi, mohon maaf kemari ya. Nah, itu kan beda. Sama-sama air isinya, tapi ada yang airnya wadahnya gelas plastik, ada yang wadahnya gelas beling. Sama enggak? Sama-sama air, tapi apa maknanya? Di bapak pakai gelas plastik, yang ke saya pakai gelas beling. Namanya ikraman wa ta'ziman, memberikan penghormatan. Nah, karena itu dalam bersalawat itu baku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu tidak boleh mendoakan kepada Nabi dengan kalimat rahmat, ya. Ya. Rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah sampai kepada Nabi, itu nggak boleh, ya. Karena ada kelasnya masing-masing. Kalau kepada Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabi-nabi yang lain kalimatnya alaihis salam. Kepada sahabat kalimatnya radhiyallahu anhu. Kepada Sayyidina Ali kalimatnya karramallahu wajhah. Kepada salafus saleh itu baru rahimahullahu, ya. Kepada orang-orang saleh kalimatnya rahimahullahu, ya. Ya, semoga Allah merahmati kepadanya. Kepada orang awam macam kita apa? Kalau udah meninggal radhiyallahu apa almarhum? Ya. Itu Bapak Matsani radhiyallahu anhu nggak pas, ya. Apa kalimatnya? Allah yarham atau almarhum, ya. Ya, Allah yarham, ya. Si itu dulu kan yang mula-mula bangun masjid ini, Allah yarham Pak Umar misalnya, atau almarhum Pak Umar, itu. Jadi ada sebutannya masing-masing. Yang sebutan itu namanya al-warid. Sudah ada ketentuan, ya, ketentuan-ketentuan yang baku, ya. Seperti bersolawat, ya, ada ketentuan yang sudah disampaikan oleh beliau sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kalau kepada orang luar Islam boleh gak nyebut almarhum? Ya, almarhum artinya apa?
orang yang dirahmati, almarhum pakai ha. Jangan almarhum, ya. Mentang-mentang orang Jawa, ya. Mari kita doakan kepada almarhum. Nah, itu maknanya bisa beda. Ya. Kalau almarhum dari kata hammun berarti mari kita doakan si fulan yang sedang sedih, ya. Karena hammun, ya. Kalau pakai ghin almarhum, ya, ya, mari kita doakan almarhum si fulan, ya. Itu raghima, itu artinya orang yang hidungnya copot, ya. Itu kalimat apa namanya, sumpahan, ya. Semoga copot hidungmu, itu almarhum, ya. Raghima, ya. Kan hadisnya gini, raghima anfu rajulin liman lam yusalli alayya, ya. Semoga coplok hidung seseorang yang dia tidak pernah bersolawat kepadaku. Itu ucapan kalimat Nabi seperti itu. Nah, jadi bukan almarhum, bukan pula almarhum, tapi adalah almarhum, orang yang dirahmati Allah. Nah, kalau orang luar Islam maka tidak boleh menggunakan kalimat almarhum, ya. Si fulan non muslim meninggal dunia, maka jangan disebut almarhum si anu, ya. Terus apa? Biasanya kalau bahasa orang kita mendiang. Tahu mendiang itu artinya apa? Ya, ya. Ya. Kalau orang Jawa itu jenat, ya. Nggak tahu kalau orang Sunda, ya. Kai si jenate anu, gitu. Ya, ya. Atau bahasa halusnya swargi. Bapak sampean tese sampun swargi, ya. Swargi itu surga, sudah mencapai surga, itu maknanya gitu, ya. Swargi anu gitu. Kalau bahasa Sunda naonnya ada? Pupus. Orang menyebut orang yang sudah meninggal, kalau bahasa Sunda apa? Jenat. Sami jenat. Jenatnya si anu itu. Itu sifatnya umum. Tapi kalau almarhum umum apa khusus? Khusus untuk orang Islam yang meninggal dunia. Baik, masih ada waktu sedikit. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Jadi rahmat itu ada dalam diri Nabi. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi lalu kemudian mengklaim ente nggak bakal masuk surga kalau ente musuhin aneh, karena di darah aneh ada darah Nabi. Sesungguhnya orang yang memang dia ada keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, itu tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Karena sudah mengalir dalam diri orang itu ada darah Rasulullah, maka akhlaknya ya mengikuti akhlak Rasulullah. Masa darahnya sama akhlaknya beda? Kan begitu. Nah, kemudian ketika orang itu mengklaim, ya ente nggak bakal masuk surga kalau nggak hormat sama aneh kan keturunan Nabi, ini sebetulnya adalah klaim sepihak, ya. Klaim sepihak karena masih disangsikan apakah dia betul keturunan Nabi atau tidak. Apalagi ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi. Maka rahmat itu ya adanya di Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian
lewat rahmat yang ada dalam diri Nabi kemudian berkembang sampai kepada kita. Ketika kita bersolawat kepada Nabi adalah qasdut tawassul ila rabbih fi naili maqsudi, berarti kita juga menarik rahmat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Sebab ketika kita menyampaikan satu rahmat kepada Nabi, kembalinya berapa? 10. Sholawat itu kan rahmat. Berarti siapa yang bersolawat kepada Nabi, siapa yang mendoakan, mengantarkan rahmat kepada Nabi, satu yang diantarkan kembalinya berapa? 10. Kalau 10 yang diantarkan kembalinya berapa? 100 ya. Itu berarti kayak orang ngelamar ya, lamarannya 10 nampan, angsul-angsulnya 100 nampan. Siapa yang untung? Kita yang doain. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.